Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet dengan motif tapestri DC seperti ini. Teman-teman bisa lihat motifnya cukup sederhana tapi hasilnya cantik dan juga rapi. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti ya. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang poli kilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 4. Pertama, buat awalan rantai. (36 rantai). Setelah 36 rantai, di ujung tambahkan lagi 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya hingga ke ujung, nanti ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang, buat sekitar total 4 baris. Teman-teman bisa tambahkan untuk ukuran lebih lebar karena kelipatan motifnya itu 4, jadi kalau ingin ditambah bisa 8 baris atau 12. Nah, ini dia sudah selesai total 4 baris ya, sesuai kelipatan motif yaitu 4. Kalau untuk penambahan, teman-teman bisa tambahkan jumlah barisnya kelipatan 4. Nah, kita lanjutkan untuk di bagian ujung ini, di bagian ujung baris akan saya tambahkan 1 rantai dulu. Kemudian beri penanda di lubang kedua atau 1 lubang sebelum lubang terakhir di sini. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan. Saya sarankan teman-teman hitung agar motifnya nanti pas dan tidak ada terjadi lebih. Sini 4, di bawah 36, di kanan 4 SC dan di atas hingga ke penanda 35 SC. Kita mulai untuk sisi ini jumlahnya 4 SC. Nah, kemudian kita ke sisi ini yang jumlahnya 36 SC. Nah, lanjutkan ya, nanti sini 4 dan atas 35 hingga penanda. Mendekati akhir putaran, SC ke-35 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita langsung masuk ke bagian motif yang pertama. Kita mulai dengan mengisi membuat DC kali 2 ya. Jadi dimulai dari tempat slip stitch DC pertama di sini, atau double crochet, kemudian DC kedua di lubang berikutnya. Nah, beri penanda di puncak DC yang pertama. Lalu kita buat pola pengulangan ya. Pola pengulangan motif kita mulai dengan
satu rantai, lalu skip satu lubang di setelahnya, kemudian DC kali 3, DC pertama, DC kedua di lubang berikutnya, dan DC ketiga di lubang berikutnya. Nah, kita ulang polanya dari bagian satu rantai yang ini. Kita ulang satu rantai, skip satu lubang berikutnya, DC kali 3, DC pertama, DC kedua di lubang berikutnya, dan DC yang ketiga di lubang berikutnya. Ulangi satu rantai, skip satu, DC kali 3. Ulangi satu rantai, skip satu, DC kali 3. Nah, lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah DC kali 3, satu rantai, skip satu, DC kali 3, satu rantai, skip satu. Nah, sini pas ya, skip satu, pas di akhir putaran, dua rantai awal itu kita hitung sebagai satu DC. Langsung kita slip stitch di puncak DC pertama, tarik kuat dua rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ada bagian yang bolong-bolongnya. Kemudian kita ulang lagi motif bagian yang pertama ini, kita tinggal ikuti saja. Kita ulang, kita mulai dengan DC kali 2, dimulai dari tempat slip stitch. Jadi sejajarkan saja ya. Jangan lupa penandanya. Lanjut satu rantai, skip bagian satu rantai ini, kembali DC kali 3. Ulangi pola satu rantai, skip satu rantai, DC kali 3. Ulang lagi satu rantai, skip satu, DC kali 3. Nah, lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, satu rantai, skip satu, DC kali 3. Satu rantai, skip satu, akhir putaran, kembali slip stitch di penanda, dan kali ini saya akan ganti ke benang warna silver. Nah, ganti benang ke warna silver, slip stitch di penanda, ganti benang, tarik kuat yang warna coklat, dua rantai. Nah, untuk benang yang benang sisa dari warna silver kita ikat dulu ke yang warna coklat. Nah, untuk benangnya yang warna coklat tidak usah diputuskan ya, karena masih akan kita gunakan untuk pola selanjutnya. Lalu kita akan masuk ke bagian pola yang kedua. Dengan yang warna silver ini masuk pola bagian kedua. Nah, di sini harus teman-teman perhatikan, ini langsung pola pengulangan. Kita mulai pertama dengan satu rantai.
Nah, beri penanda di rantai-rantai ini. Selanjutnya skip tempat slip stitch. Tempat slip stitch ini kita skip. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC. Kemudian DC yang kedua kita turun 1 baris ke bagian 1 rantai yang pertama, yang ini ya. Tarik DC panjang. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian jadi kita mengisi turun. Lubang berikutnya 1 DC. Nah, seperti ini ya. Kita ulang polanya dari 1 rantai. 1 rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya. DC di baris yang bawah. DC di lubang berikutnya. Ulang pola. 1 rantai, skip 1 DC, DC panjang di baris yang bawah, kemudian DC di lubang berikutnya. Lanjut 1 rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, DC panjang di baris yang bawah, dan DC di lubang berikutnya. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ulang pola. 1 rantai, skip 1 DC. Nah, perhatikan ya, di sini kembali kita turun di baris yang bawah saat kita buat DC panjang. Nah, akhir putaran kita langsung slip stitch di 3 rantai ini. Langsung slip stitch agar rapi. Saya lepaskan dulu penandanya. Slip stitch di 3 rantai, tarik kuat 2 rantai. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bagian akhir untuk barisnya pas hitungannya dan motifnya. Jadi jangan sampai salah waktu penghitungan awal. Kita ulang lagi motif bagian yang pertama. Nah, untuk motifnya kita langsung di sini ada perubahan sedikit ya. Kita mulai dengan kita ikuti saja 1 rantai dulu, kemudian jangan lupa penanda di bagian 3 rantai. Skip bagian ini, kita ikuti pola bawah, kemudian DC kali 3. Skip 1 DC kali 3. Jadi tinggal sejajarkan saja ya teman-teman. Ulangi polanya. 1 rantai, skip 1 rantai, DC kali 3. Satu rantai, skip 1 DC kali 3. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, terakhir 1 rantai, skip 1 DC kali 3. Nah, ini pas ya, di akhir putaran polanya langsung kita slip stitch dan ganti ke warna hijau coklat. Slip stitch di 3 rantai, ganti benang, tarik kuat yang warna silver,
2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk yang warna coklat kita mulai dulu dengan yang bagian yang kedua motifnya, yaitu bagian yang turun ke bagian DC panjang di bagian yang bawah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kan ada 1 rantai, jadi tinggal ikuti saja. Kita turun dan kita buat 1 DC panjang di rantai yang paling yang bawah. Jadi seperti ini ya, dia mengait, jadi ada lekukan di bagian motifnya. Jadi tinggal turun saja 1 baris. Kita mulai dari sini karena bagian coklat di sini ada 1 rantai, kita turun, langsung kita buat 1 DC panjang di baris yang 1 rantai yang pertama. Jangan lupa letakkan penandanya. Kemudian 1 DC di lubang berikutnya. Nah, kita mulai pengulangan motif. Kita mulai dengan 1 rantai, skip 1 DC panjangnya, kita skip yang ini DC panjang, skip. Kemudian 1 DC di lubang berikutnya, 1 DC panjang, turun di bagian berikutnya, DC di lubang berikutnya. Nah, jadi motifnya saling tumpang tindih ya. Lanjut ulangi 1 rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, 1 DC panjang di lubang berikutnya, DC di lubang berikutnya. Lanjut 1 rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, 1 DC panjang di lubang berikutnya, DC di lubang berikutnya. Nah, sudah kelihatan ya motifnya seperti ini. Lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, kita ulang lagi 1 rantai, skip 1 DC di lubang berikutnya, DC panjang di lubang berikutnya, DC di lubang berikutnya. Kemudian 1 rantai, skip 1. Pas ya, akhir putaran kita langsung slip stitch di 3 rantai yang kita beri penanda. Slip stitch, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat bagian awal dan akhirnya rapi. Selanjutnya kita ulang lagi motif bagian yang ke-1 ya, bagian yang pertama. Kita mulai dengan DC kali 2 dari mulai tempat slip stitch. Jadi untuk polanya tinggal ikuti saja bagian motifnya ya, seperti ini. Ada DC berbaris, DC kali 2 dulu. Kemudian di bawah ini kan ada 1 rantai, kita buat 1 rantai juga, pola pengulangan, skip rantainya, DC kali 3. Satu rantai, skip rantai, DC kali 3. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Setelah itu nanti slip stitch ganti warna silver. Kemudian ulangi pola motifnya dari bagian 2 dulu, kemudian bagian yang pertama. Jadi perhatikan untuk motifnya jangan sampai ada yang tumpang tindih. Lanjutkan terus hingga mendapatkan tinggi dompet yang sesuai. Nah,
Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk motifnya, tingginya. Teman-teman bisa lihat hasilnya cukup rapi walaupun sederhana. Dan akhiri motifnya di bagian yang pertama ya, di bagian DC yang satu rantai dan DC kali 3. Akhiri di bagian yang ketiga. Di sini saya akhiri di warna silver. Nah, teman-teman bisa lihat di motif ini ada bolong-bolongnya, jadi kita akan tutup dulu bagian ini untuk menutup bagian yang bolong-bolong ini agar nanti tidak sampai ke atas. Kita mulai dengan DC langsung ke bagian bawah karena di sini ada satu rantai ya. Kemudian jangan lupa penandanya. Lalu DC kali 3. Jadi tidak ada lagi satu rantai yang skip, langsung DC kali 3. Nah, ulangi polanya. DC langsung di baris yang bawah. DC kali 3. Nah, seperti ini. Jadi ini lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah di akhir putaran. DC panjang baris yang bawah. DC kali 3. Nah, di sini di akhir putaran DC-nya ada 2 ya. Nah, setelah itu langsung kita slip stitch di puncak DC pertama, slip stitch. Tarik kuat satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bagian atasnya sudah tidak ada bagian yang bolong-bolongnya. Selanjutnya kita akan mulai membuat SC berkeliling, atau kita akan isi tiap-tiap lubang dengan satu SC. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran. Nanti slip stitch satu rantai, buat satu putaran lagi SC berkeliling. Nah, untuk dompet ini saya tidak akan membuatkan tali pegangan, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan tali pegangan, langsung sisipkan saja ringnya. Untuk tutorial tali saya sertakan di bagian kolom deskripsi. Nah, setelah itu tinggal penjahitan resleting dan juga innernya. Nah, ini dia sudah selesai dompetnya. Hasilnya seperti ini. Walaupun motifnya sederhana, hasilnya cukup cantik ya. Nah, bagiannya juga terlihat rapi. Teman-teman bisa lihat kiri bagian depan dan belakang. Nah, ini bagian sambungannya sudah tidak terlalu kelihatan sampai ke atas di sini. Terlihat rapi ya, walaupun sederhana. Dan di sini bagian innernya saya sudah buat di sini 2 baris SC dan saya jahitkan resletingnya. Buat teman-teman yang ingin mencoba membuat resleting dengan jahit tangan beserta inner, bisa langsung ke kolom deskripsi, saya sertakan link untuk tutorial penjahitan inner dengan jahit tangan. Nah, teman-teman bisa kreasikan ya untuk warna dari motifnya. Untuk ukuran dompet ini finalnya adalah untuk tinggi itu sekitar 13 cm, sementara untuk bagian lebar 18 cm. Nah, untuk bahan benang masing-masing 1 gulung dan masih bersisa. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.